Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Pida Putri dengan NIM 22051214059 dari kelas Sistem Informasi 2022B. Di sini, saya akan membahas tentang teknologi prosesor Intel Xeon. Jadi, yang akan kita bahas nantinya, yang pertama adalah Intel Xeon, yang kemudian kedua adalah segmentasi pasar dari Intel Xeon, dan yang ketiga ada jenis-jenisnya Intel Xeon, kemudian jumlah core Intel Xeon, kemudian feature, dan juga harga dari Intel Xeon. Oke, bagian pertama kita akan membahas tentang Intel Xeon. Jadi, Intel Xeon itu adalah prosesor buatan Intel ya, jelas ya namanya aja juga Intel Xeon pastinya buatan Intel ya yang ditujukan untuk pasar workstation dan server kelas menengah ke atas. Nah, ini dikarenakan Intel memiliki prosesor server lainnya yang dinamakan dengan Intel Itanium. Jadi, pasarnya prosesor ini itu ada di workstation dan juga server ya. Nah, prosesor ini sebenarnya dibangun di atas wafer yang sama dengan prosesor desktop yang setara dengannya. Sebagai contoh, Pentium 2 Xeon dengan Pentium 2, dan lain-lain. Dengan perbedaan pada dukungan memori yang lebih besar dan juga konfigurasi multiprosesor yang umumnya dihilangkan pada prosesor desktop. Beberapa desain prosesor Xeon juga digunakan untuk prosesor desktop. Sebagai contoh, prosesor Intel Pentium Extreme Edition. Jadi, pada dasarnya ya, memang ya pasarnya ini ditujukan untuk workstation dan juga server, tapi ada ya beberapa desain dari prosesor Xeon ini ditujukan untuk prosesor desktop ya, yaitu Intel Pentium Extreme Edition. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasarnya ini ya, ini saya mendapatkan data ya dari YouTube-nya channel Jagat Review. Jadi di sini ya, untuk kegunaannya Intel Xeon sendiri ini biasanya dipakai untuk artificial intelligence di sini. Kemudian ada juga untuk networking, 5G, kemudian untuk storage atau penyimpanan data ya, untuk HPC dan juga data analyze. Ya, jadi di sini ya, ada datanya. Kayak di sini ada untuk web atau user service ini 46%, kemudian ada data service 21%, MLDL or AI itu ada 17%, HPC ada 8%, dan juga media ada 8%, dan sisanya ada di infra SW dan juga networking. Nah, jadi dari data yang tadi ya, kan ada yang digunakan untuk artificial intelligence dan juga storage ya. Ya, Xeon merupakan prosesor dari Intel yang ditujukan untuk pasar workstation dengan server kelas menengah atas. Jadi pasarnya itu ada di workstation dan server. Ya, kalau misalnya kita untuk storage ya, yang tadi ya penyimpanan data itu pasti ya berhubungan dengan server. Kemudian untuk AI ini juga berhubungan dengan banyak data ya, juga workstation juga ya. Nah, jadi di sini workstation itu apa sih sebenarnya? Ya, workstation itu adalah perangkat komputer berspesifikasi tinggi yang dimanfaatkan untuk keperluan pekerjaan berat, seperti perhitungan ilmiah atau bidang teknik. Kemudian server. Server itu dalam bahasa Indonesia biasa disebut peladen, merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Jadi kalau workstation ini perangkat komputer ya, yang bersifat tinggi ya. Jadi dari sini kita sudah tahu ya, kalau Intel Xeon ini eh, segmentasi pasarnya itu ke spesifikasi tinggi ya. Jadi dia ada di spesifikasi tinggi. Kemudian server ya, untuk penyimpanan data yang pastinya juga membutuhkan ya prosesor yang berspesifikasi tinggi seperti itu. Kemudian next kita akan membahas jenis Intel Xeon. Nah, dari jenis Intel Xeon sendiri ada dua ya, Intel Xeon DP dan juga Intel Xeon MP. Intel Xeon DP itu apa? Intel Xeon DP adalah prosesor Intel Xeon
yang dapat dikonfigurasikan agar dapat berjalan pada modus 2 prosesor maksimum ya. Kemudian Intel Xeon MP adalah prosesor Intel Xeon yang dapat dikonfigurasikan agar dapat berjalan dengan pada modus banyak prosesor. Jadi 4 prosesor atau lebih. Umumnya, jenis konfigurasi memori non-uniform memory access. Untuk lebih jelasnya lagi ya, teman-teman, apa sih Intel Xeon DP ini? Jadi Intel Xeon DP ini adalah jenis prosesor server ya, yang diproduksi oleh Intel Corporation ya. Lagi-lagi ya, jelas banget ya. Namanya aja udah Intel gitu. Intel Xeon DP ya, pasti diproduksi oleh Intel Corporation ya. DP di sini singkatan dari dual prosesor atau dua prosesor. Yang berarti bahwa prosesor ini dirancang untuk digunakan pada server dengan konfigurasi dua prosesor. Kemudian Intel Xeon DP memiliki kemampuan untuk menangani beban kerja yang berat dan kompleks pada server, seperti pengolahan data, virtualisasi, database, dan aplikasi bisnis yang memerlukan daya komputasi tinggi. Prosesor ini memiliki fitur-fitur seperti teknologi hyperthreading, turbo boost, dan dukungan untuk memori RAM yang lebih cepat dan lebih besar. Nah, Intel Xeon DP biasanya digunakan pada server dengan konfigurasi tinggi untuk menangani beban kerja yang memerlukan kecepatan dan keandalan tinggi, seperti pada pusat data, perusahaan besar, dan organisasi pemerintah. Jadi di sini Intel Xeon DP itu merupakan prosesor server ya. Pastinya itu server ya. Pastinya memiliki butuh prosesor yang spesifikasinya tinggi ya. Tuh, makanya Intel Xeon DP ini berarti termasuk prosesor yang spesifikasinya tinggi. Yang bisa cepat ya dalam melakukan pengolahan data di perusahaan besar ya. Karena perusahaan besar itu pastinya ya punya banyak sekali data ya. Dan juga ataupun di sini disebutkan organisasi pemerintah. Seperti itu. Kemudian lanjut ya. Intel Xeon MP, multiprosesor. Jadi di sini MP itu multiprosesor ya. Adalah prosesor server yang dikembangkan oleh Intel Corporation untuk digunakan pada server dengan konfigurasi 4 prosesor atau lebih. Jadi kalau DP itu dual prosesor, kalau MP itu 4 prosesor atau lebih. Jadi lebih banyak. Nah, prosesor ini dirancang untuk memberikan performa tinggi dan keandalan dalam pengolahan data, virtualisasi, dan aplikasi bisnis yang menggunakan daya komputasi yang sangat tinggi. Jadi untuk fungsinya ya sama ya seperti Intel Xeon DP tadi ya, untuk pengolahan data, kemudian virtualisasi, aplikasi bisnis, dan yang memerlukan daya komputasi yang sangat tinggi. Lebih rincinya lagi, performa tinggi dan skalabilitas. Jadi Intel Xeon MP memiliki kemampuan untuk menangani beban kerja yang sangat berat dengan dukungan untuk 4 atau lebih pada server. Nah, prosesor ini memiliki kemampuan untuk menjalankan aplikasi bisnis yang kompleks dan pengolahan data dengan kecepatan tinggi dan skalabilitas yang tinggi. Kemudian teknologi canggih. Intel Xeon MP dilengkapi dengan teknologi canggih seperti Intel Hyper-Threading, Turbo Boost, dan Intel AVX yang meningkatkan kecepatan dan performa dalam pengolahan data dan aplikasi. Teknologi ini memungkinkan prosesor untuk mengatasi beban kerja yang berat dengan lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian kapasitas memori yang lebih tinggi. Jadi Intel Xeon MP juga mendukung ya penggunaan memori dengan kapasitas yang lebih tinggi dan kecepatan yang lebih cepat. Hal ini memungkinkan prosesor untuk mengakses dan memproses data dengan lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian keamanan data yang lebih baik. Nah, Intel Xeon MP dilengkapi dengan teknologi keamanan seperti Intel SGX, Software Guard Extensions, yang meningkatkan keamanan data dan privasi di level hardware. Teknologi ini melindungi aplikasi dan data dari ancaman keamanan dan hacking. Kemudian fleksibilitas. Jadi Intel Xeon MP ini fleksibel ya, dapat digunakan dalam berbagai industri seperti pusat data, industri keuangan, telekomunikasi, dan bisnis besar yang memerlukan server dengan
performa tinggi dan skalabilitas yang tinggi. Jadi bisa digunakan di mana aja ya yang membutuhkan performa tinggi ya. Kemudian ketersediaan dan dukungan. Intel Xeon MP mudah ditemukan dan tersedia di pasar. Selain itu, Intel juga menyediakan dukungan teknis dan pembaruan firmware untuk memastikan bahwa prosesor berjalan dengan optimal dan keamanan data terjaga. Nah, oke, lanjut ke bahasan kita yang keempat adalah jumlah core. Nah, jumlah core dalam prosesor Intel Xeon dapat berbeda-beda, tergantung pada modelnya ya. Ya, sudah kita ketahui ya, jumlah core itu emang berbeda-beda. Di prosesor Intel Core juga seperti itu ya, tergantung modelnya. Semakin banyak core-nya berarti modelnya itu semakin tinggi. Begitu juga harganya ya, akan semakin mahal ya, seperti itu. Kemudian beberapa model Intel Xeon memiliki 4 core, sedangkan yang lain memiliki 6, 8, 10, 12, atau bahkan lebih banyak core ya. Sebagai contoh nih, pada saat penulisan ini ya, Intel Xeon E2100 series itu memiliki 4 atau 6 core. Kemudian ada lagi Intel Xeon Silver series memiliki 8 atau 12 core. Kemudian ada Intel Xeon Gold memiliki series 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 28, atau 32 core. Tergantung pada modelnya. Ya, jadi setiap tingkatan itu pasti ada modelnya dan modelnya itu bisa mewakili ya jumlah dari core-nya itu tadi. Jadi bisa diketahui ya kalau ya sekilas ya dari sini kalau Intel Xeon E itu lebih sedikit ya daripada Intel Xeon Silver. Kemudian Intel Xeon Silver lebih sedikit ya daripada Intel Xeon Gold seperti itu. Nah, di sini ya contohnya nih ya, Intel Xeon Platinum Cascade Lake menghadirkan konfigurasi CPU hingga 56 core 112 thread. Kemudian ada Intel Xeon Scalable Cascade Lake menghadirkan konfigurasi CPU hingga 28 core 56 thread. Kemudian ada Intel Xeon D1600 menghadirkan konfigurasi CPU hingga 8 core 16 thread. Nah, lanjut ke feature. Jadi feature apa sih yang dimiliki sama Intel Xeon ini? Yang pertama, multi-core. Ya, bisa kita ingat ya tadi ya, kita sudah membahas Intel Xeon DP, dual processor, dan Intel Xeon MP, yaitu multi-core. Maaf, multi-prosesor ya. Dari dua prosesor itu namanya juga sudah banyak prosesor ya di sini. Jadi memang Intel Xeon ini multi-core. Karena dalam prosesor itu terdapat banyak core ya. Nah, Intel Xeon memiliki banyak core atau inti yang memungkinkan untuk menangani banyak tugas secara bersamaan dengan cepat dan efisien. Kemudian Intel Xeon memiliki cache yang besar. Cache di sini itu adalah memori kecil yang digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan. Intel Xeon memiliki cache yang besar sehingga memungkinkan untuk mengakses data lebih cepat. Jadi dia itu punya cache yang besar. Karena cache-nya itu besar, dia bisa mengakses data lebih cepat. Karena apa? Karena cache ini fungsinya menyimpan data yang sering digunakan. Kemudian sudah memiliki teknologi hyperthreading, yaitu teknologi ini memungkinkan setiap core untuk mengeksekusi beberapa tugas secara bersamaan, sehingga meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Keamanan, Intel Xeon dilengkapi dengan teknologi keamanan yang canggih, seperti Intel Software Guard Extensions, ini tadi sudah disinggung ya sedikit, dan Intel Trusted Execution Technology, TXT, yang membantu melindungi data dan sistem dari ancaman keamanan. Kemudian dukungan untuk memori yang lebih besar. Intel Xeon mendukung penggunaan memori ECC Error Correcting Code yang dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam data, sehingga sistem lebih stabil dan terhindar dari kerusakan. Jadi itu ada ya 5 feature ya dari Intel Xeon yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian untuk harga, ya di sini ya. Jadi saya ini mengambil ya data harga yang bersumber dari YouTube channel Jakat Review, di mana di situ ada narasumbernya adalah Alpha Jonathan, di mana dia sempat diundang di US untuk pengenalan Intel Xeon Fourth ya, Gen 4, generasi keempat ya. Jadi di situ ya tertulis ya ada harganya dari Intel Xeon
eh, Max Series ya. Di sini ya ada urutannya ya. Kalau Max Series itu pastinya maaf, lebih mahal ya di sini ya. Di sini tuh. Di sini ada bronze, silver, gold, platinum dan juga Max Series. Nah, di sini Max Series sendiri senilai 12.980 US dollar yang kalau dirupiahkan bisa hampir 200 juta, teman-teman. Ya, mahal ya. Ya, karena juga segmentasi pasarnya saja ya, server ya, dan workstation ya, pasti harganya juga akan mahal ya, ini prosesor ya. Kemudian Intel Xeon di sini ada contoh lagi ya, Intel Xeon E2100 series mulai dari harga sekitar 200 hingga 600 US dollar ya di sini eh, bisa ya untuk sebagai prosesor desktop. Kemudian ada Intel Xeon Silver Series mulai dari sekitar 500 hingga 3.000 US dollar. Kemudian Intel Xeon Gold mulai dari 1.000 hingga 12.000 US dollar atau bahkan lebih. Nah, seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.